Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita memasuki bab yang ke-48, yaitu bab yang berbicara tentang bab tahdhiri min izai as-salihina wad-du'afati wal masakin. Bab tentang yang menjelaskan tentang peringatan dari menyakiti orang-orang salih, kaum yang lemah dan fakir miskin. Bab ini jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tentang peringatan dari menyakiti kaum mukmin. Bentuk menyakiti itu banyak macamnya. Di antaranya yaitu menyakiti tetangganya, menyakiti sahabatnya, dan menyakiti rekan-rekan kerjanya. Semua itu tidak diperbolehkan, dan setiap muslim wajib untuk berhati-hati dalam perbuatan tersebut. Ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai landasan bahwa tidak bolehnya kita menyakiti orang-orang soleh, kaum lemah dan orang miskin, dan semua orang tidak boleh kita sakiti adalah Quran surat Al-Ahzab ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka dalam ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ditegaskan bagi orang-orang yang menyakiti kaum mukmin dan orang-orang mukminat, muslim laki-laki, muslim perempuan, atau orang beriman laki-laki atau orang beriman perempuan, kalau mereka menyakiti mereka tanpa kesalahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini sebagai ayat atau dalil bahwa larangan kita untuk menyakiti saudara kita yang mukmin maupun mukminat. Adapun yang kedua, ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah Quran surat Al-Duha ayat 1 sampai 9 sampai 10. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Karena itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Quran surat Al-Duha ayat 9 sampai 10. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ditegaskan fa ammal yatim, karena itu terhadap anak yatim
janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Dan begitu juga kepada orang-orang yang meminta-minta, kita tidak boleh menghardiknya. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat inilah yang dijadikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai landasan bahwa tidak bolehnya kita menyakiti orang mukmin maupun orang mukminat, atau lebih tepat secara umumnya adalah peringatan dari menyakiti orang saleh, kaum yang lemah dan fakir miskin. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai landasan dalam bab ini. Insyaallah untuk pembacaan hadis kita akan baca pada pertemuan berikutnya hadis-hadis yang berbicara tentang larangan untuk menyakiti orang saleh, kaum yang lemah dan orang fakir miskin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.